Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan yang telah diolah oleh tim Dipo Investigasi, angka kekerasan seksual dari tahun ke tahun fluktuatif, namun cenderung mengalami peningkatan. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam nama budaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, kami dari tim Sri Kandi dari Fakultas Hukum Universitas Udayana yang pada kesempatan hari ini akan membawakan legal opinion yang berjudul memutus rantai reviktimisasi dalam penanganan kekerasan seksual, penguatan perlindungan korban melalui UU TPKS 2022. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dewa Ayu Dipayanti selaku Ketua Tim. Perkenalkan, saya Hidayat Widya Sisa Bimani, selaku anggota SAT. Perkenalkan, nama saya Putu Mas Mahathir Diruni, selaku anggota IMO. Kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan luka fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga berpotensi menimbulkan reviktimisasi, yaitu penderitaan lanjutan akibat proses hukum atau respon sosial yang tidak sensitif. Padahal, UU TPKS telah memberikan fondasi hukum yang progresif melalui prinsip victim centered justice yang menempatkan korban sebagai pusat perlindungan, namun tantangan di tingkat implementasi seperti sulitnya pembuktian, minimnya layanan pendukung, serta kuatnya budaya patriarki yang masih menghambat efektivitas perlindungan korban. Karena itu, presentasi ini bertujuan untuk mengidentifikasikan titik munculnya reviktimisasi, menilai bagaimana UU TPKS memberikan solusi normatif, dan menyampaikan rekomendasi agar perlindungan korban berjalan nyata, bukan hanya secara tekstual maupun nyata di lapangan. Kekerasan seksual merupakan close crime yang terjadi tanpa saksi, minim bukti, dan sangat bergantung pada keberanian korban untuk melapor. Dalam situasi seperti ini, korban sering justru diperlakukan layaknya sebagai tersangka karena harus membuktikan bahwa kekerasan seksual itu memang terjadi. Kondisi ini menimbulkan reviktimisasi, pemeriksaan berulang, pertanyaan menyudutkan, ketidakpercayaan aparat, tekanan sosial, hingga stigma yang membuat korban untuk memilih tidak melanjutkan laporan. Asas memo debet bis tekari pro una et edem causa, yang berarti tidak ada seorang pun yang boleh menderita kedua kalinya untuk perkara yang sama, yang menegaskan bahwa proses hukum ini tidak boleh menjadi sumber luka kedua bagi korban. UU TPKS kemudian hadir sebagai terobosan dengan mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan untuk korban dalam satu regulasi, sehingga tidak hanya memidana pelaku, tapi juga memastikan perlindungan menyeluruh, mencegah reviktimisasi. Reviktimisasi terjadi ketika korban kembali mengalami trauma dan perlakuan yang tidak manusiawi. Justru dari sistem yang seharusnya melindungi mereka, bentuknya dapat berupa pemeriksaan berulang, kebutuhan yang tidak jelas, pertanyaan yang bernada menyalahkan, rekonstruksi yang merusak kondisi psikologi korban, stigma sosial, serta kebocoran identitas yang dampaknya sangat serius, mulai dari korban menarik laporan, enggan melanjutkan proses hukum, kehilangan kepercayaan terhadap aparat, hingga memutuskan untuk bungkam seumur hidup. Karena itu, memutus rantai reviktimisasi adalah syarat utama untuk menjamin akses keadilan dan pemulihan korban secara utuh. UU TPKS membawa perubahan paradigma yang penting melalui pendekatan victim centered justice yang memastikan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi korban secara menyeluruh dari sisi pencegahan. UU TPKS membangun perlindungan korban melalui pendekatan yang berlapis dan komprehensif, yaitu secara preventif, kuratif, dan represif. Secara preventif, pada pasal 5, negara wajib menciptakan lingkungan aman melalui edukasi publik, kampanye anti kekerasan, dan ruang aman di sekolah atau kerja atau publik, sejalan dengan crime prevention dan teori social defense yang dikembangkan oleh Van Bemmelen. Kemudian secara kuratif, pada pasal 67-70, korban berhak atas pendampingan hukum, layanan kesehatan psikologis, dukungan psikososial, perlindungan dan ancaman informasi perkembangan perkara, dan kerahasiaan identitas. Serta secara represif pada pasal 71, 75 hingga 76,
pemulihan melalui restitusi dari pelaku, kompensasi negara jika korban tak mampu, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pendekatan berlapis ini menunjukkan keberpihakan UU TPKS pada korban dan pemulihan yang holistik. Meskipun norma hukum dalam UU TPKS sudah sangat progresif, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Tantangan pertama muncul dari aspek normatif atau regulasi. Saat ini peraturan pelaksanaan UU TPKS belum sepenuhnya tersusun, sehingga banyak aparat dan lembaga layanan bekerja tanpa pedoman yang seragam. Kekosongan regulasi turunan ini sering menimbulkan perdebatan tafsir di lapangan yang kemudian berdampak pada tidak konsistennya penanganan kasus. Selain itu, sistem pembuktian kekerasan seksual masih menjadi masalah utama. Banyak kasus kekerasan seksual merupakan bagian dari close crime, sehingga bukti medis tidak selalu tersedia. Ketika alat bukti terbatas, keterangan korban seringkali diragukan. Padahal, seharusnya kesaksian korban menjadi alat bukti yang sah dan dihargai dalam konteks kekerasan seksual. Ketidakmampuan sistem hukum menghargai keterangan korban inilah yang menjadi salah satu akar terjadinya reviktimisasi. Tantangan berikutnya terdapat pada aspek institusional yang sangat mengaruhi penerapan perlindungan korban di lapangan. Tidak semua daerah memiliki UPTD, perlindungan perempuan dan anak yang memadai. Banyak UPTD yang mengalami kekurangan sumber daya manusia seperti psikolog, konselor trauma, maupun pendamping korban yang terlatih. Padahal, keberadaan tenaga profesional ini tentunya sangat penting agar korban tidak menghadapi proses hukum seorang diri. Selain itu, sebagian aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, maupun hakim belum sepenuhnya memiliki perspektif victim centered. Fenomena seperti pemeriksaan berulang tanpa alasan yang jelas, pertanyaan yang menyudutkan, hingga ekspresi ketidakpercayaan terhadap korban masih sering ditemukan dalam praktik. Minimnya sensitivitas aparat inilah yang kemudian memperbesar risiko terjadinya reviktimisasi. Bahkan, ketika korban berada dalam ruang yang seharusnya aman, hambatan institusional ini memperlihatkan bahwa perlindungan korban tidak cukup hanya diatur dalam undang-undang, tetapi harus diikuti dengan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme oleh aparat. Terdapat kesenjangan norma dan realita dalam UU TPKS, yakni regulasi turunannya belum lengkap, SOP pembuktian tidak seragam, serta potensi reviktimisasi tetap tinggi. Terdapat ilustrasi alur terjadinya reviktimisasi, yakni yang pertama, adanya korban kekerasan seksual. Pihak korban ditangani oleh pihak yang berwajib, yakni oleh aparat penegak hukum seperti jaksa maupun polisi. Dalam penanganannya, korban dipertanyakan hal-hal yang menyulitkan korban dan berkaitan dengan sensitivitas korban kekerasan seksual. Dalam penanganan tersebut, korban tidak didampingi oleh seorang yang ahli, seperti psikolog atau konselor trauma. Hal-hal tersebutlah yang memicu korban mengalami beban fisik maupun emosional yang berujung pada reviktimisasi. Dalam pengoptimalisasian UU TPKS, maka diperlukan percepatan penyusunan regulasi turunan dan penetapan SOP tunggal pembuktian kekerasan seksual guna memastikan keseragaman penanganan perkara. Yang kedua, pemerintah daerah juga perlu menyediakan anggaran khusus bagi unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak agar layanan psikologis, pendampingan, dan konseling dapat berjalan optimal. Yang ketiga, aparat penegak hukum wajib mengikuti pelatihan victim center sebelum menangani kasus. Yang ketiga, penguatan implementasi juga dapat dilakukan melalui MOU lintas lembaga antara Polri, Kejaksaan, Pengadilan, LPSK, Kemensos, dan Dinas PPPA, sehingga koordinasi penanganan korban menjadi lebih terpadu. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan implementasi UU TPKS dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar memberikan perlindungan yang berkeadilan bagi korban kekerasan seksual. Dengan demikian, hadirnya UU TPKS dapat menjadi pembuka jalan di masa depan, agar nantinya tidak ada lagi korban yang takut bersuara. Sistem hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan harapan korban, serta Indonesia yang benar-benar menjadi ruang aman, tempat setiap suara didengar, dihormati, dan diperjuangkan. Sekian presentasi pemaparan legal opinion dari tim Sri Kandi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan terakhir.